Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua. Ibu Bapak Guru, dalam video ini akan saya sampaikan kiat lolos calon pengajar praktek pendidikan guru penggerak. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eko Yunianto, Kepala SDN 1 Tanjung Sari, pengajar praktek Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Ibu Bapak Guru, sebelum menuju ke kiat sukses calon pengajar praktek, ada baiknya Ibu Bapak untuk mengetahui komponen-komponen yang ada dalam program penggerak. Yang pertama yaitu guru penggerak. Guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran dalam merdeka belajar yang memiliki kemampuan dalam menggerakkan ekosistem pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Pengajar praktik, tugas utamanya adalah sebagai pendamping guru penggerak dalam proses pendidikan guru penggerak. Praktik pengajar juga berperan sebagai orang yang berbagi praktik baik, mengevaluasi, memberikan umpan balik atau feedback kepada calon guru penggerak selama pendidikan, yaitu 6 bulan. Instruktur melatih guru penggerak menyusun modul. Selanjutnya adalah fasilitator melatih guru penggerak. Fasilitator mempunyai tugas mencatat perkembangan calon guru penggerak selama pendidikan guru penggerak berlangsung dan dilakukan secara daring, mengumpulkan tugas-tugas dan memberi umpan balik kepada calon guru penggerak, memberikan motivasi dan membantu calon guru penggerak dalam menjalankan perannya, turut memberikan umpan balik kepada instruktur untuk perbaikan sesi dan memfasilitasi proses diskusi dan refleksi calon guru penggerak. Ibu Bapak Guru, selanjutnya adalah sekolah penggerak. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila yang mencakup kompetensi dan karakter yang diawali dengan SDM yang unggul. Selanjutnya adalah pelatih ahli. Pelatih ahli sekolah penggerak adalah pendamping kepala sekolah, guru atau pendidik, dan pengawas sekolah atau pendidik untuk mewujudkan sekolah yang berpusat pada murid. Pelatih ahli mendampingi 3-5 sekolah dalam satu kabupaten selama minimal 1 tahun. Asesor memiliki tugas menyeleksi kandidat. Ibu Bapak Guru, selanjutnya tentang pelaksanaan seleksi pengajar praktik. Kriteria persyaratan pertama adalah kriteria umum, tidak sedang mengikuti kegiatan di klub PPG, kepala sekolah, pengawas sekolah, atau kegiatan lain yang dilaksanakan secara bersamaan dengan proses rekrutmen dan pendidikan guru penggerak. Guru, kepala sekolah, atau pegiat pendidikan yang telah menerapkan kepemimpinan pembelajaran atau instruksional
leadership. Yang ketiga, mendapat izin dari pimpinan atau atasan tempat bekerja. Jika merupakan praktisi atau konsultan individu, tidak perlu menggunakan surat izin. Selanjutnya adalah bersedia mendampingi peserta selama proses pelatihan dan pendampingan selama 6 bulan. Sedangkan kriteria atau persyaratan khusus dari praktisi atau akademisi atau konsultan, minimal pendidikan S1 atau D4, memiliki pengalaman mengajar atau melatih guru selama 5 tahun, mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, memiliki pengalaman monitoring atau pelatihan guru selama 1 tahun, berkomitmen untuk menyelesaikan program. Memiliki pengalaman kepemimpinan, contohnya pemimpin organisasi, komunitas, lembaga atau instansi, dan lain-lain. Alur seleksi pengajar praktik. Yang pertama adalah seleksi tahap 1 yang meliputi registrasi, pengisian biodata atau CV, pengisian IC, unggah dokumen berupa fakta integritas, foto, ijazah terakhir, KTP, dan surat izin. Selanjutnya adalah verifikasi dan validasi data pendaftaran. Berikutnya, pengumuman hasil seleksi tahap 1 dan penjadwalan seleksi tahap 2. Dilanjutkan seleksi tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Berikutnya adalah pengumuman calon pengajar praktik. Dan terakhir nanti pembekalan pengajar praktik. Itu tadi Bapak Ibu alur seleksi pengajar praktik. Selanjutnya nanti Ibu Bapak akan mengalami seleksi IC. Nanti Bapak Ibu akan mengisi soal-soal dalam LMS berupa isian yang harus dijawab berdasarkan pengalaman selama Ibu Bapak mengajar atau memimpin. Seleksi IC adalah tahapan pertama dari seleksi calon pengajar praktik. Jawaban seleksi IC diharapkan dapat menggambarkan kinerja dan pengalaman kerja kandidat selama ini. IC kandidat bukan merupakan karangan ilmiah, tapi berupa deskripsi kinerja. Seleksi IC berkaitan erat dengan seleksi wawancara. Jadi Bapak Ibu, pada saat seleksi wawancara nanti, semua pertanyaan yang ada kaitannya dengan pertanyaan di IC nanti akan dipertanyakan secara lisan, secara daring oleh asesor penguji di seleksi wawancara nanti. Jika Bapak Ibu dinyatakan lulus pada seleksi tahap 1. Isi kandidat merupakan deskripsi awal yang akan dikonfirmasi ulang pada seleksi wawancara jika kandidat dinyatakan lulus seleksi IC. Ibu Bapak, tip mengikuti seleksi IC perlu diperhatikan. Untuk IC, pastikan tidak ada kesalahan ejaan dan kesalahan ketik, sehingga
memudahkan asesor dalam melaksanakan tugasnya. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati dalam mengetik dalam kolom LMS yang telah disediakan oleh panitia. Banyaknya kesalahan ejaan dan kesalahan ketik menunjukkan kandidat adalah orang yang ceroboh dan malas mengoreksi apa yang sudah dituliskan. Tulislah contoh-contoh pengalaman nyata atau tindakan nyata yang pernah dialami atau dilakukan oleh Bapak Ibu selama menjalankan tugas sebagai guru atau sebagai kepala sekolah atau sebagai praktisi. Selanjutnya, jangan melakukan copy paste materi di internet karena akan ketahuan oleh asesor. Asesor akan dengan mudah mengetahui bahwa jawaban ibu bapak berasal dari materi internet. Tips: ibu bapak boleh mengambil materi dari internet, namun ibu bapak harus menuliskan, ditulis dalam Word. Nanti ibu bapak dirubah, direvisi sesuai dengan kondisi keadaan ibu bapak di lapangan. Sesudah isi diketik, sempatkan waktu untuk memeriksa konten isi Bapak Ibu untuk menghindari plagiarisme melalui website Recode. Sebelum masuk ke seleksi simulasi mengajar, ibu bapak sekali lagi dalam mengerjakan soal IC, ibu bapak harus menulis dengan kondisi real, kondisi nyata Bapak Ibu di lapangan. Jangan dibuat-buat. Selanjutnya, jika Bapak Ibu dinyatakan lolos tahap 1, Bapak Ibu nanti akan melanjutkan kepada seleksi simulasi mengajar. Seleksi simulasi mengajar dilaksanakan sesudah kandidat dinyatakan lulus seleksi IC. Seleksi simulasi mengajar dilaksanakan secara daring menggunakan Google Meet. Seleksi simulasi mengajar dilaksanakan dalam waktu 10 menit. Jadi Bapak Ibu guru, panjenengan dalam membuat RPP dibuat semaksimal mungkin dengan memanfaatkan waktu 10 menit. Buat RPP sebaik mungkin. Sebelum melaksanakan seleksi simulasi mengajar, kandidat Bapak Ibu wajib mengupload RPP yang akan dilaksanakan pada saat simulasi. RPP yang diupload adalah RPP yang Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu unggah pada saat seleksi IC dengan durasi waktu 10 menit. Jadi dalam waktu 10 menit itu Bapak Ibu harus mencakup pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Tip mengikuti seleksi simulasi mengajar. Karena pembelajaran akan berlangsung secara singkat selama 10 menit, maka ibu bapak diharapkan fokus pada tahap pembuka dan inti pembelajaran dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar.
Usahakan ruangan yang kondusif, memiliki cahaya yang baik, dan tersedia akses internet dan listrik. Untuk menjaga kemungkinan listrik padam, internet tidak berfungsi, persiapkan data ibu bapak harus penuh untuk bisa memenuhi kegiatan pelaksanaan seleksi simulasi mengajar. Ibu bapak, sebelum pelaksanaan simulasi, persiapan setengah jam sebelum dimulai, persiapan peralatan, media pembelajaran, kemudian kamera atau Android yang bisa digunakan untuk pelaksanaan rekam video di Google Meet. Bapak Ibu, nanti panjenengan langsung akan diuji oleh 2 asesor. Namun sebelumnya, Ibu Bapak akan mendapatkan jadwal pelaksanaan simulasi mengajar sesuai dengan kesepakatan. Biasanya sudah ada di SIM PKB Bapak Ibu atau WA dari panitia, atau kemungkinan juga dari asesor secara langsung. Ibu bapak tidak usah takut, tidak usah grogi, takut dan sebagainya, karena 2 asesor yang akan menguji kita adalah asesor yang sudah luar biasa pengalamannya, dan beliau adalah orang yang baik. Mereka akan melihat Bapak Ibu dengan merasa dalam suasana yang nyaman, komunikatif, pokoknya enak deh. Suasana antara penguji dan yang diuji tidak tampak, karena 2 asesor itu sangat demokratis dan komunikatif dalam menguji ibu bapak nantinya. Selanjutnya adalah seleksi wawancara. Oh iya Bapak Ibu, sebelum masuk ke seleksi wawancara, biasanya dalam mengikuti seleksi simulasi mengajar, setelah mengajar selesai, ibu bapak akan ditanyai oleh asesor penguji. Di antaranya ini bermacam-macam ya, variatif pertanyaannya. Kalau dulu pas saya itu ditanyakan tentang refleksi dari kegiatan pembelajaran yang saya gunakan, kemudian kelebihan dan kekurangannya apa, suruh menceritakan, menguraikan, mendeskripsikan. Kemudian saya ditanya, jika Bapak Ibu nanti disuruh menggunakan untuk mengajar yang lebih baik lagi, kira-kira bentuk RPP yang digunakan RPP yang seperti apa? Itu Bapak Ibu diantaranya. Selanjutnya adalah seleksi wawancara. Seleksi wawancara dilaksanakan dalam waktu 60 menit Bapak Ibu. Seleksi wawancara dilaksanakan untuk mengetahui kompetensi kandidat calon pengajar praktik berdasarkan cerita mengenai pengalaman selama bekerja menjadi guru atau kepala sekolah, atau praktik praktisi yang disampaikan secara lisan. Ini tidak jauh dari jawaban dari ibu bapak di saat mengisi seleksi IC. Bapak Ibu akan ditanyakan di sini kembali. Jadi perkembangan praktik baik panjenengan selama pendaftaran sampai seleksi wawancara
perubahan baik apa saja, praktek baik apa saja yang ibu bapak lakukan. Nah, berikut tip mengikuti seleksi wawancara. Setiap pertanyaan, jawablah dengan menceritakan contoh kejadian nyata yang pernah dialami atau dilakukan oleh Bapak Ibu. Cerita harus mengandung 3 unsur, yaitu situasi atau penugasan, tindakan Bapak Ibu, dan hasil akhirnya. Jangan ceritakan tindakan yang masih berbentuk rencana atau belum dilakukan. Misalnya, rencana ke depan saya yang akan saya lakukan. Hindari kata-kata atau kalimat seperti itu. Jawaban yang dikehendaki oleh asesor adalah kejadian nyata yang pernah Bapak Ibu alami atau Bapak Ibu lakukan. Contohnya seperti ini. Saya menemui beberapa hambatan saat menjalankan program pola hidup sehat untuk anak murid. Pihak sekolah, orang tua murid, pihak kantin tidak mendukung implementasi program ini karena beberapa kendala di masing-masing pihak. Selama 2 tahun, saya melakukan berbagai cara untuk merangkul masing-masing pihak. Misalnya, dengan memberikan pemahaman mengapa program ini perlu diterapkan, bagaimana cara menerapkannya, apa yang bisa didukung dari masing-masing pihak untuk keberhasilan program ini, bagaimana mengatasi kekhawatiran yang ditakutkan masing-masing pihak, dan sebagainya. Hasil di akhir tahun kedua dan memasuki tahun ketiga ini, masing-masing pihak menunjukkan dukungan terhadap program saya. Ibu bapak, demikian tadi tip agar ibu bapak bisa lolos seleksi calon pengajar praktik. Ibu bapak, perlu diketahui bahwa semua pembiayaan selama mengikuti kegiatan dibiayai oleh negara. Jadi, jika Bapak Ibu sudah memutuskan ikut, jangan mengundurkan diri di tengah-tengah kegiatan tanpa alasan. Di awal Ibu Bapak daftar, Ibu Bapak sudah membuat fakta integritas. Ibu Bapak, setelah panjenengan dinyatakan lulus seleksi calon pengajar praktik, Ibu Bapak nanti akan mendapatkan pembekalan calon pengajar praktik selama kurang lebih 15 hari Bapak Ibu. Nanti di sini Ibu Bapak akan belajar bersama instruktur. Pembelajaran dilakukan secara daring Ibu Bapak. Jadi panjenengan di saat pembelajaran daring harus seutuhnya hadir selama dalam kegiatan pembekalan. Panjenengan tidak boleh merangkap untuk 2 kegiatan, karena kehadiran panjenengan secara utuh diharapkan dalam pembekalan ini, biar panjenengan betul-betul fokus akan pembekalan calon pengajar praktik. Nanti di pembekalan ini Ibu Bapak akan mendapatkan beberapa materi lewat modul yang disampaikan oleh beberapa instruktur. Dalam pembekalan ini pun Ibu Bapak bisa dinyatakan tidak lolos. Kemarin pada saat kami ber-19, ada yang tidak lolos 1 orang. Kenapa? Kemungkinan kandidat di calon pengajar praktik itu tidak memenuhi beberapa persyaratan tadi.
Ibu bapak, pengajar praktik mendampingi peserta menjalankan perannya sebagai calon guru penggerak, khususnya pada pasca pelatihan selama 6 bulan. Pengajar praktik diundang sebagai instruktur tamu pada proses pendampingan. Jadi Bapak Ibu, setelah pembekalan selesai nanti, panjang semua akan mendampingi calon guru pengajar, calon guru penggerak, calon guru penggerak selama 6 bulan, baik secara daring maupun secara luring. Setiap kegiatan di ruang rukol bersama fasilitator, ibu bapak pengajar praktik harus ikut mendampingi di dalamnya. Jadi harus hadir juga di situ. Nah, untuk pendampingan individu dan lokakarya, ibu bapak langsung terjun di lapangan mendampingi calon guru penggerak selama kurang lebih 6 bulan ibu bapak. Pengajar praktik biasanya mendapatkan calon guru penggerak sekitar 5-7 CGP. Namun juga melihat kondisi daerah kabupaten setempat. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7. Nah, dalam 1 bulan itu ada pendampingan, kemudian diakhiri lokakarya dalam setiap modul selesai. Peran pengajar praktek memfasilitasi lokakarya pada setiap bulan, berbagi praktek baik dengan calon guru penggerak, mengevaluasi dan memberikan umpan balik calon guru penggerak, kemudian memfasilitasi proses refleksi dan rencana tindak lanjut untuk peserta saat di pembelajaran daring. Kemudian membuat laporan capaian perkembangan calon guru penggerak. Nah, ibu bapak guru hebat, demikian tadi siap sukses calon pengajar praktik, dari mulai dari seleksi, isi sampai ke pembekalan dan pendampingan individu maupun lokakarya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.